berapa Ki? 409. Ada di Pak kah? Ini ada. Tadi kenapa di sini parkir motor tak? Ayo biar di situ nih. Iya, Tapi bisa. ada. Saya mau main helikopter. Saya mau aja. Saya mau main aja. Sembarang. Gado-gado ya. Ya itu boleh. Sudah aku tahu, astaga. Ini motorku. Apa? Bilang memang dia tadi, astaga. Mana nih? Ya Allah. Pesti. Bilang memang dia tadi jangan ku parkir di sini. Jadi Hari kemarin juga dikasih kempes gara-gara parkir sembarangan, baru ada merampunya. iya nih gara-gara parkir sembarangan Kak. Dorong mi Pak, orang mandi bengkel. Oh iya, bantu Kak dulu. Saya pakai. Oh iya, bantu Kak. Hari ini tanggal 26 Juni 2022, kami bersama tim menyambangi salah satu kampus yang berada di Kota Makassar, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat UIN mengenai permasalahan-permasalahan gender yang kadang masih dianggap tabu oleh beberapa kalangan saat ini. Penasaran seperti apa pendapat mereka? Mari ikuti saya. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira. Nama saya Ilham Hamzah. Saya Saya Muhammad Fadil Arkam. Saya Bella Putri. Saya Ibrahim dan Nama saya Anissa dan saya Noval Saranari. Aneh. secara umum ya boleh-boleh saja kan, tetapi soal agama itu ya menyalahgunai karena pada dasarnya wajar wanita itu tidak masalah karena setiap manusia memiliki kebebasan begitu. Penampilan tomboy ya nggak masalah sih, nggak terlalu masalah. Cuman kalau cowok yang terlalu berpakaian feminim itu sudah sudah di luar konsepnya laki. Laki kan itu maskulin, nggak mungkin kayak langsung berpenampilan feminim gitu, kayak aneh. setiap orang punya alasan kenapa mereka Pandangan saya ini sah-sah saya sebenarnya. itu yang menurutku juga dapat mengganggu kesehatan cewek yang merokok tidak bagaimana maksudnya kayak tidak menganggap dia buruk ataupun menganggap dia kayak lebih baik daripada dia yang tidak merokok karena berdasarkan pandangan saya merokok itu bebas untuk siapa saja. Kalau skincare sendiri, pemahamanku saya adalah cara kita untuk merawat ciptaan Tuhan kan. Tentu saja karena skincare tidak menentukan jenis kelamin. Karena itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh juga. Cara kita untuk merawat ciptaan Tuhan kan. Nah, skincare itu hukumnya sebenarnya mubah karena ditetapkan sebagai cara untuk merawat tubuh itu bisa saja dimasukkan ke dalam sunnah karena secara langsung kita mencoba untuk menghargai apa yang diciptakan Tuhan melalui kita. 50-50 sih. Banyak yang dikerjakan di malam hari bukan berarti perbuatan malam Menurut saya itu tidak ada masalah karena banyak wanita yang misalnya kepentingannya lah itu soal tergantung tentang diri kita sendiri bagaimana. Saya kan punya adik sepupu cewek, bahwa dia selalu tengah malam paling itu baru tertipu kan, biasa kayak khawatir gitu. Jadi kalau kan sebagai orang tua itu pasti khawatir sama anaknya, terutama yang cewek, karena cewek kan itu ya gampang sekali dibodohi sama orang-orang gitu, salah pergaulan apa. Namun kalau masalah pendidikan yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa berpendidikan itu sepertinya kurang setuju karena madrasah pertama bagi anak-anak
anak-anak adalah ibunya sendiri. Perempuan adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wanita itu kan bisa mengerjakan keduanya. Kalau misalnya dia berpendidikan, pasti dia bisa mengatur kehidupannya dengan baik. Kalau misalnya cuma tahu di dapur tapi tidak berpendidikan, kan itu. Ada mungkin persepsi bilang laki-laki lebih tinggi ya, dibandingkan dengan perempuan. Perempuan memang harus dibawa dari laki-laki dalam hal pemimpin, karena memang itu disyaratkan oleh agama. Kalau agama aku pribadi kan agama Islam, ibu lebih tinggi derajatnya itu 3 kali. Apa ya? Intinya Islam sudah memposisikan perempuan itu sebenarnya lebih tinggi. Perempuan berhak pokoknya dijadikan suri tauladan yang baik ketika itu kelakuannya baik sama dia laki-laki, cuman memang berbeda dalam hal kewajiban yang mereka Karena perempuan dan laki-laki itu setara, atau perempuan bisa bebas memilih apakah di pemerintah, politik, segala macam. Jadi perempuan juga harus bisa memimpin, tidak hanya laki-laki. Di beberapa tempat yang saya pernah, tempat dan komunitas yang pernah saya ikuti, beberapa ada perempuan yang memimpin, dan saya rasa Ya tergantung ceweknya sih. tidak ada perbedaan signifikan dari politik. Pola pemikirannya masyarakat sekarang cowok kan itu harus memimpin, bukan cewek. Tapi ya kadang ada cowok cewek yang bisa memimpin gitu. Di mana perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada logikanya. Jadi, tapi tidak mesti bahwa perempuan menjadi pemimpin akan berperan, tapi berpatokan terhadap hal tersebut mungkin ada baiknya jika masih ada laki-laki yang pantas untuk menjadi pemimpin, mengapa tidak laki-laki tersebut yang menjadi pemimpin. ini juga yang menjadi stigma yang kayak tidak berdasar sama sekali. Tentu saja pasti kita akan memilih pilihan yang terbaik lah. Saya selalu punya prinsip bahwa tidak jadi apa-apa itu tidak apa-apa. Perempuan atau siapapun itu masih keluar daripada gendernya, mereka terbentuk dari masa lalu tersebut. Kalau perempuan kemudian dikulik terus masa lalunya, ini bisa menjadi haram karena memang Nabi mengisyaratkan bahwa masa lalu itu tidak usah diungkit-ungkit ketika kita berhadapan dengan masa depan. Adanya ia sekarang, bagaimana caranya berpikir sekarang itu terbentuk dari apa yang terjadi di masa lalu. Ketika perempuan itu memiliki pemikiran realistis, maka dia akan berpandangan bahwa saya harus menikahi dengan laki-laki mapan. Untuk apa saya bekerja menuntut pendidikan begini kalau saya hanya mau menikahi laki-laki yang biasa? Karena tidak selamanya laki-laki mapan memiliki rasa tanggung jawab. Tidak perlu kita pertanyakan masa lalu, intinya ke depannya kita seperti apa. Jadi mungkin masa lalu tidak perlu diperdebatkan, dipertanyakan lagi. Dari sekian narasumber yang kami wawancarai, dapat kami simpulkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat mengenai bias gender yang masih menjadi polemik hingga sekarang ini. Selain dari kalangan mahasiswa, kami juga meminta pendapat dari dosen ahli komunikasi gender yang ada di UIN Alauddin Makassar. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Samsia, MPDI, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mengampu mata kuliah Bahasa Inggris dan mata kuliah gender. Salah satunya adalah komunikasi dalam perspektif gender. Oke Bu, langsung mungkin pertanyaan mungkin pertama Bu, mungkin bisa kita berikan pandangan terkait bias gender dulu. Oh ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bias gender itu banyak hal yang terjadi, mulai dari domestik, lingkungan, juga di publik. Ya, tetapi bias gender yang bisa terjadi itu apabila antara salah satu pasangan itu atau antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa melakukan pengertian satu sama lain. Ya, seharusnya sebagai pasangan yang baik maka kita harus bekerja sama dengan baik, karena kalau salah satunya dikorbankan maka pasti juga salah satunya juga yang akan rugi. Misalnya kalau kita bicara domestik, alangkah indahnya kalau misalnya perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, lalu suami juga membantu sesuai kemampuannya. Ya, bukan berarti bahwa dia bersama, tetapi
betul-betul sama mengerjakan, tidak, tapi ada porsi yang misalnya domestik itu lebih banyak perempuan, kemudian ada juga domestik lebih banyak laki-laki. Kalau di domestik itu lebih banyak perempuan bukan laki-laki, tapi kalau di publik karena laki-laki itu adalah pencari nafkah utama, maka dia lebih banyak di publik. Walaupun tidak bisa disangkal sampai hari ini perempuan juga sudah menjadi pencari nafkah juga, tapi bukan pencari nafkah utama. Nah, kalau di publik biasa perempuan itu bisa dia dipromosikan untuk satu jabatan, tetapi kadang-kadang terhalang karena dianggap bahwa kalau anaknya sakit dia pulang, suaminya sakit dia pulang, mertuanya sakit dia pulang, dia pun sakit bagaimana? Belum lagi kalau dia misalnya melahirkan dan segala macam. Padahal ini yang terjadi pada perempuan itu adalah hal yang manusiawi saja, yang biasa saja ya, bukan sesuatu yang dipersoalkan. Biasanya kan bagaimana caranya yang dipilih sebagai di publik itu kan orang-orang yang amanah, yang bisa menjalankan dengan baik. Kemudian di lingkungan misalnya juga seperti itu ya, biasa kalau gotong royong dianggap perempuan itu tidak bisa bekerja apa-apa, padahal kalau laki-lakinya membersihkan, perempuannya kan memasak atau cuci piring, kira-kira seperti itu. Tapi gua micu.